kencang-kencang sholawat. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di petilasan Watu Hangga, ya, Watu Wonggo yang berada di Karangtalun, Pucung, Imogiri, Bantul. Malam hari ini kita akan melakukan penelusuran malam. Apapun yang ada di tempat ini, wujud apapun yang ada di tempat ini, misalnya nanti muncul, kita harus tetap yakin bahwa mereka adalah makhluk seperti kita juga, yang hanya kita itu berbeda dimensi. Anggap saja itu adalah sahabat-sahabat kita. Seandainya ada penampakan macam-macam, itu adalah sahabat kita, dan niat kita tidak akan mengganggu eksistensi mereka, tapi kita datang baik-baik untuk menebarkan benih-benih kebaikan kepada siapapun yang nonton video ini. Ikuti terus videonya, pantengin terus channelnya, masih di Sisi Terang Misteri Jogja. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Mas Ragil. Saya pengen tahu di tempat ini yang mungkin yang pernah Pak Taufik alami, atau mungkin ada warga di sekitar ini pernah mengalami apa terkait dengan situs Watu Wonggo ini, yang konon kabarnya banyak makhluk-makhluk astral. Iya. Ini untuk sementara kami untuk menjawab, dan sementara untuk saya sendiri ya, yang saya ketahui saya sendiri itu waktu bersama-sama kita berritual di sini, artinya ritual dengan teman-teman, itu sekitar jam 1 malam Jumat Kliwon itu ada penampakan, salah satunya bayangan putih, cuma bayangan putih aja dulu, tapi disertai dengan angin besar. Dan konon katanya menurut ini banyak sekali yang ada di sini dengan tujuan yang jelek pun, ini misalnya di sini minta-minta di sini sampai dilempar sampai sana. Karena minta-minta, mungkin artinya di sini tidak boleh untuk diminta-minta apa-apa di sini. Bukan artinya tempat untuk seperti itu ya Pak? Ya, bukan untuk seperti itu. Dan untuk kejadian lagi waktu di sini waktu masih saya kecil, itu batu kan banyak. Tadi mau diambil katanya, mau diambil sampai digelundungin ke atas di bawah sana, itu masih ada bekasnya. Dengan maksud tujuan dipecah-pecah itu nggak tahu maksudnya seperti apa, tapi 4 orang itu pingsan semua. Dan itu pun dengan penampakan itu salah satunya kuda hitam, tapi dinaiki dengan jubah putih. Gitu. Dengan sosok kayak apa itu ya, kalau naik itu kayak pangeran, itu yang digambar pangeran Diponegoro. Nah itu penampakan gitu. Lalu yang pingsan itu akhirnya wurung Mas, artinya tidak jadi pada mau mecahin batu-batu itu. Jadi nyalinya ciut sehingga tidak diteruskan untuk mecah batu itu. Karena pingsan semua di sini, pingsan semua. Terus mungkin ada yang kejadian yang yang luar biasa terkait di tempat ini Pak, misalnya? Ya banyak, karena mungkin ada, ini kan di sebelah itu kan ada warung, itu belum lama ya ini. Tiba-tiba dia itu kayak orang kesurupan itu sampai jam 5 sore sampai bar maghrib itu baru sadar. Dan dia itu sebenarnya tidak bisa bahasa Jawa, untuk ngidung itu tidak bisa, tapi kenapa dia sampai bisa ngidung bahasa Jawa itu? Terus ditanya itu katanya Nawang Wulan. Artinya ada makhluk yang masuk di raganya orang itu, orang perempuan sih. Orang perempuan itu yang mengaku
Nawang Wulan. Ya. Lah Nawang Wulan sendiri itu siapa Pak? Kalau bisa di Ya, menurut konon katanya kan Nawang Wulan itu putra dari kaitan Mbah Nyai Ratu Kidul. Oh gitu ya, ya. Jadi mungkin putra dari salah satu itu Nawang Seh, mungkin seperti itu. Ya. Dan untuk kejadian Mbah Ratu Kidul itu tadi mungkin. Ya. Dan terkait ini Pak, di sini ada batu. Ini apa batu ini sebenarnya ada ceritanya nggak Pak di balik ada batu ini Pak? Yang di sebelah Bapak ini. Iya, cuma salah satunya batu ini lain daripada yang lain. Artinya batu ini dilihat ini agak ungu kan, merah-merah keunguan. Dan bahkan untuk di samping-sampingnya nggak ada yang ungu, biasa-biasa saja. Itu untuk di lain-lainnya. Kalau untuk penampakan dan misteri-misteri yang misterius maksudnya, itu waktu ini pembegoan di sini, itu malam Jumat itu padahal malam itu ya, itu bego itu ininya jalan sendiri gitu. Jalan sendiri tanpa ada orang yang operatornya, nggak ada yang nyetir gitu ya. Tapi tetangga-tetangga itu juga pada sini, maksudnya malam-malam kok masih bekerja, tapi ketika sampai sini nggak ada apa-apa. Oh iya. Terus misalnya Pak Topik malam hari ini misalnya, apakah melihat sosok-sosok di sini atau dengan mungkin ditinggal sendiri bisa apa ya, bisa melihat atau berinteraksi dengan mereka misalnya? Mungkin saya akan mencoba malam ini kan, malam ini. Tapi kan yang udah dialami memang sering di sini sering, termasuk yang ada sinar putih di sana. Dan untuk membuktikan waktu belum ada lampu yang di bawah ini, dengan tidak sengaja foto itu ada sosok kayak orang begini, itu masih saya tersimpan. Sama foto apa yang lain? Itu aja. Itu aja. Itu aja. Jadi kayak sosok, sosok. Tapi nggak jelas gitu ya? Ya kayak kuntilanak, tapi cuma apa ya, putih. Kalau misalnya malam ini kayak semacam pembuktian dengan Pak Topik, bisa nggak kira-kira saya tinggal ya? Saya akan coba untuk sendiri kan? Iya. Oke, yakin? Yakin. Oke, insya Allah ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Pemirsa, ini sementara baru terasa panas ini, lingkup ini panas sekali ini. Hawanya panas sekali. Tuh. Bayangan ular warna hijau. Nah, dari selatan itu kan mungkin kunjung atau gimana di sini. Lah, memang waktu itu ular itu memang besar dan warnanya hijau panjang. Ini tadi bayangan, ternyata batu tadi bayangan ular hijau berwarna hijau besar. Nih hawa tuh lagi panas lagi nih, panas boleh. Lah, merasa panas itu mungkin panasnya itu kan sebelum ular datang itu kan menyembur, mungkin cara istilah arep memangsa ngoten lho.
sebenarnya mboten napa-napa mung dia niku cara-carane mbagekke cara wong Jawa nggih mbagekke. Nah, ten mriki do ritualan ten mriki ya do syukur do mungkin kan ngoten niku. Tenang, ini tenang, adem, sekarang adem. Oke. Sementara baru tadi yang saya rasakan ada bayangan ular, ular yang gede hijau tadi, terus hawa panas, hawanya panas sekali, tapi posisi sekarang dingin, ini dingin. Coba mau saya pindah. Nih, dingin sekali, dingin, posisinya kayak es. Nih, kayak es dinginnya. Nih, masih sama kayak es. Nih, Gimana Pak Topik? Bisa digambarkan apa yang tadi, selain ular misalnya ada sesuatu yang bisa diceritakan? sementara yang saya rasakan cuma hawa panas. Hawa panas tadi terus berterusan, hawa panas. Hawanya panas terus. Tadi dari mulai sini panas terus. Terus saya jalani terus masih panas. Pemirsa, tadi Pak Topik sempat kita tinggalkan sendiri di tempat ini untuk mencoba mendapatkan momen untuk melihat atau merasakan, bahkan kalau bisa berkomunikasi. Tapi sejauh ini yang beliau dapatkan adalah dapat melihat dapat merasakan hawa panas yang kemudian dingin yang ekstrim. Jadi dingin seperti es, panas seperti dekat bara api begitu. Dan tadi juga beliau sempat melihat perwujudan kayak ular hijau yang ada di batu ini. Jadi dan juga di belakang ini tadi sungai. Dalam perasaan Pak Topik itu kayak sungai begitu. Jadi kita akan setelah ini kita akan melakukan penelusuran selanjutnya masih di situs Watuhonggo, Pucung, Bantul, Yogyakarta. Mari Pak.
bentuk ritual ini tentunya yang sudah ditanamkan oleh warga masyarakat tentunya juru kunci. Nah, bentuk ritualnya adalah minta izin. Nah, tujuannya jelas di situ, karena tujuan untuk mengadakan ritual di sini ini karena ini kalau dalam bahasa Jawanya juru kunci ada di Seroyo. Artinya ritual ini dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan hal yang positif, biar kegiatan ini biar lancar sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan tersebut. Nah, memang ada, ini kita buka saja. Jadi setelah izinnya kepada adalah penguasa, tentunya penguasa Sang Maha Pencipta, yaitu adalah Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ciptaan ini adalah ciptaan Tuhan, sehingga tentunya alam semesta ini ada energi, yang mana energi itu memang dipercaya itu adalah dari Tuhan, dari Allah, diperintah untuk menjaga lingkungan ini. Nah, bentuk doa istilahnya yang mentradisi, tapi ini baru kita samakan selarasan. Itu doanya ketika ritual itu kan adalah, ini bisa dicatat, itu adalah zat putih semingkiro sarola arep lewat. Ini adalah mantra yang khusus untuk masuk di Batu Wonggo di sini. Zat putih semingkiro sarola arep lewat. Nah, ini apa sebetulnya? Ini adalah doa. Zat putih adalah zat putih ini zat sing istilahnya goib. Zat putih itu gambarannya goib. Tapi kalau orang Jawa kan nggak bisa bilang goib, akhirnya zat putih yang warna putih akhirnya tidak kelihatan. Sarola arep liwat itu adalah, sarola itu kalau dulu adalah Rasulullah. Jadi zat putih itu Rasulullah, ya Kanjeng Nabi. Arep liwat yaitu akan jalan, akan mengikuti kegiatan. Karena saya umatnya Rasul, akan itu doa. Tapi kalau orang tua kita kan nggak ngerti. Jadi doa yang ritual seperti ini, seperti itu. Zat putih semingkiro sarora liwat, itu adalah bahasa yang sampai sekarang dipakai. Itu kita buka ya, jadi kita buka. Ketika tadi pertanyaan mengapa ada gerakan tangan saya menempel di sebuah batu. Nah, ini juga di luar perintah saya ataupun dari saya tetap tangan saya itu ada yang menggerakkan. Dan juga yang tangan yang satu yang menutup itu kan tangan kiri. Tapi tangan kanan ini bertentangan dengan tangan kiri. Sehingga tangan kanan ini berusaha untuk melepas tangan kiri. Karena saya juga di situ melawan dengan penguasaan saya. Nah, sehingga saya berusaha, tangan kanan itu berusaha mengikuti perintah saya yang sadar itu untuk melepaskan tangan kiri, yang tangan kiri benar-benar ada seperti magnet lah istilahnya, yang menempel di suatu batu. Nah, tangan kanan ini berusaha melepaskan. Ternyata tangan kanan itu juga tidak kuat. Begitu dimasukkan itu tidak kuat. Karena betapa kuatnya tangan kiri itu menempel, sakit sekali. Sehingga saya itu merasa sakit untuk mengangkat tangan kiri ini, sehingga tangan kanan itu akan memasukkan untuk melepas itu tidak kuat. Ada antara tangan kiri dan tangan kanan, seharusnya tangan kanan ini kan aktivitas sangat tinggi. Nah, perkiraan bisa untuk mengangkat, tapi tidak bisa ngangkat. Nah, setelah itu lepas sendiri. Nah, itu saya ingat-ingat, ini ada sesuatu yang selama hidup saya belum pernah menghadapi hal-hal seperti itu, sehingga saya sadar. Nah, di antara saya itu seperti saya itu malu istilahnya. Nah, untuk menghilangkan rasa malu itu saya itu akan berusaha beranjak dari tempat itu. Tapi sebelum tubuh saya itu berdiri secara normal, itu ada dorongan lagi.
Dan dorongannya bukan didorong dari tubuhnya, tapi di dalam tubuh. La haula wala quwata illa billah. Shalli ala Muhammad. Nah, saya merasakan di dalam tubuh itu ada menggerakkan saya ke depan. Nah, begitu saya dorongan ke depan itu saya hilang pandangan. Jadi saya akan melihat kanan kiri itu tidak bisa, mata itu terbuka. Tapi sadar saya itu, seolah saya seperti sadarnya itu terasa terbang. Nah, di hadapan saya memang tahu kalau itu adalah juru kunci, Pak Tuk. Nah, setelah itu kata Pak Tuk sebelumnya itu saya menerjang Pak Tuk, karena di luar saya menerjang itu juga seperti kapuk kabur kena angin itu, sut gitu. Nah, setelah saya berada di tempat Pak Tuk, saya sadar, tapi tubuh ini bergerak sendiri. Ya, saya melihat dapat tangan ini membuat gerak-gerakan gerak sendiri. Kalau saya sampai cerita sekarang itu, saya juga setelah kejadian malam itu saya juga masih masih mengolah dorongan apa gitu. Dan setelah itu saya juga percaya ternyata yang namanya energi itu memang ada, dan ternyata energi itu harus bersentuhan dengan kita. Nah, inilah kemarin yang kejadian itu di luar dugaan saya. Saya hanya membantu oleh juru kunci sebetulnya, yang setiap saat diminta kalau ada kegiatan untuk secara ritual, ya, kepercayaan, untuk meminta doa kepada Tuhan agar kegiatan ini diberikan kelancaran. Nah, saya akan membantu saja. Tapi kenapa setelah itu saya ada dorongan dan ada fenomena tangan itu menempel. Sampai sekarang tangan ini berapa hari sekarang itu masih terasa. Dan ini tangan saat itu, tangan kiri ini sudah memang tidak di luar kendali saya. Yang saya kendalikan cuma tangan kanan, tapi tidak mampu. Berarti energi ini sangat luar biasa. Dan apakah ini yang namanya energi negatif dan positif? Saya tidak tahu sebenarnya. Tapi ternyata energi ini memang betul-betul ada. Ya, bagaimanalah kacamata ada yang mengatakan mistik, bagaimana. Tapi kenyataannya yang saya lakukan seperti itu.